Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan pada program studi Magister Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Menghadapi era transformasi digital yang berkembang pesat sekarang ini, peran alih layanan menjadi semakin strategis. Mengakselerasi proses digitalisasi pada manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Alih layanan bukan hanya sekedar strategi, tetapi juga sebuah pendekatan yang memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan dan mengoptimalisasi sebagai proses manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini akan membahas perkembangan terbaru, permasalahan atau isu-isu penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia di Indonesia dan internasional. Manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidikan sebagai sistem fungsional dan sistem manajerial serta melakukan analisis dan menggunakan berbagai metode-metode untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Dalam proses perkuliahan, Magister Manajemen Pendidikan, penilaian adalah upaya mendapatkan data atau informasi dari proses hasil pembelajaran untuk mengetahui berapa program studi administrasi pendidikan. Hasil penilaian berupa atribut atau dimensi kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dalam proses pemberian status atau keputusan atau klarifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Deskripsi mata kuliah Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan. Mata kuliah ini membahas perkembangan terbaru, permasalahan atau isu-isu penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia di Indonesia dan internasional. Manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidikan sebagai sistem fungsional dan sistem manajerial serta melakukan analisis dan menggunakan berbagai metode-metode untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Dalam sistem pembelajaran pada program studi Magister Administrasi Pendidikan, model pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan blended learning, yaitu metode belajar baru yang menggabungkan strategi pembelajaran tradisional atau tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran dengan metode jarak jauh atau secara daring. Penerapan pembelajaran campuran merupakan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam proses perkuliahan. Kegiatan kuliah ini dilakukan dalam mata kuliah Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dilaksanakan melalui tatap muka 60% dan di kita secara daring via Zoom 40%. Diikuti oleh mahasiswa semester 2 Magister Administrasi Pendidikan, dosen pengampunya saya sendiri, ya, Dr. Saiful Mamun, SPD MPD. Sistem pembelajaran ini kita gunakan juga model discovery learning, di mana mahasiswa mampu menemukan hal yang baru dari masalah-masalah yang muncul, ya, dalam kondisi yang realistis dan nyata. Dan pada pembelajaran learning ini, dalam proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui daring, saya melakukan atau melibatkan praktisi pendidikan yang hadir dalam kuliah Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Diharapkan dengan adanya menghadirkan praktisi, diharapkan manusia mampu dan dapat secara langsung, ya, mendapatkan ilmu dari orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dalam metode pembelajaran pada program studi Magister Administrasi Pendidikan itu menggunakan metode penyingkapan atau penemuan. Metode pembelajaran mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan menggunakan metode discovery learning atau inquiry learning, yaitu bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep dan hubungan melalui proses intuitif mampu menyimpulkan. Memang model ini efektif, ya, digunakan dalam proses pembelajaran Magister Administrasi Pendidikan. Diharapkan mahasiswa, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mendapatkan pengetahuannya, ingatannya
ya akan bertahan lama. Yang kedua, hasil belajar Discovery Learning mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil lainnya. Yang ketiga, secara menyuruh belajar meningkatkan penerapan mahasiswa dalam kemampuan untuk berpikir bebas, melatih keterampilan kognitif mahasiswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Kuliah on SKS ya, dan saya melakukan dalam bentuk seminar, workshop, diskusi, literatur review, pendampingan, yang ini dapat dilakukan sinkronus maupun asinkronus. Interaksi antara mahasiswa, dosen, magister administrasi pendidikan ini merupakan sebuah skenario ya terhadap pola hubungan yang dijalankan. Kegiatannya yaitu kegiatan berkumpul ya setelah kegiatan kuliah maupun hanya untuk ya mengisi waktu sambil diskusi ya di ruang publik. Interaksi dosen dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar. Interaksi dosen dengan mahasiswa tidak hanya tatap muka langsung, tapi sering menggunakan medsos ya, email, HP. Dalam studi penilaian ada 5 komponen yang digunakan. Yang pertama, aktivitas partisipatif mahasiswa, yaitu bobotnya 30%, hasil proyek 30%, tugas kelompok dan individu 10%. Kuis dalam proses penilaian juga kita lakukan dan laksanakan pada mahasiswa magister administrasi pendidikan. Dan berikutnya yaitu UTS 15%, UAS 20%. Yang kedua, nilai mutu rata-rata IPK ya dari tiap semester itu minimal 300. Pada akhir semester, mahasiswa selalu mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan, apakah melalui tugas analisis jurnal, telah referensi, dan yang lainnya. PK tidak kurang dari 300 pada seluruh mata kuliah. Demikian deskripsi mata kuliah manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidikan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Itu ada tujuan saya pribadi, yang benar adalah dari Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.